Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ambil mata kuliah sistem informasi eh, manajemen. Pada kesempatan ini saya buatkan video pembelajaran kembali sebagai lanjutan dari pertemuan sebelumnya terkait dengan pengembangan sistem informasi, teman-teman. Oke. Kalau sebelumnya pengembangan sistem informasi terkait dengan apa namanya sistem informasi baru, kalau yang sekarang ada kalanya kita perlu melakukan evaluasi terhadap sistem existing. Bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana tahapannya, kita akan pelajari bersama, gitu ya, teman-teman semua. Oke. Oke. Teman-teman semua, jadi dalam pengembangan sistem informasi ada kalanya kita benar-benar mengembangkan sistem informasi yang baru, begitu ya, ada kalanya juga kita melakukan evaluasi terhadap sistem existing, gitu ya. Walaupun sebetulnya di dalam evaluasi terhadap sistem existing ini ada beberapa metode, gitu ya. Dan yang saat ini kita akan pelajari yang namanya hypothesis problem solving. Tapi sebelumnya coba kita refresh lagi, begitu ya. Apa sih sistem informasi, gitu ya? Sistem informasi itu intinya itu perlu memahami tiga proses ini ya: input, proses, output. Yang utama dalam sistem informasi itu. Terlepas nanti ada beberapa yang menjadi feedback ke input untuk adanya perbaikan-perbaikan, itu beda lagi case-nya, gitu ya. Nah, input itu apa? Input itu bicara data. Data itu bisa kita input sendiri, begitu ya. Bisa ambil dari output sistem yang lain, ataupun sekarang sudah zamannya IoT, gitu ya. IoT berarti bisa jadi kadang itu ada sensor. Gitu. Pak, kalau sistem informasi manajemen gimana? Apakah ada yang inputnya dari sensor? Jadi saya kasih contoh ya teman-teman. Saya pernah dilibatkan mengembangkan sistem informasi untuk manajemen produksi, gitu ya. Jadi di sana ada produksi, gitu ya. Terus nanti kita ada counter ya di alat produksinya itu. Ada counter, kalau ada yang lewat berarti oh ini segini sudah produksi, gitu ya. Dan ada bedanya yang produksi berhasil dan produksi gagal. Jadi keluar dari tempat produksi, terus nanti berapa masuk ke QC, dari QC kan nanti dipecah dua, yang reject sama yang lanjut, nanti ada perbedaan berapa lah. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalaupun sistem apa namanya bukan hanya sekedar apa namanya untuk data sensor, itu bukan yang gede-gede juga kadang, begitu ya. Yang simple-simple juga banyak, tergantung dari kebutuhan. Tapi intinya perlu dipahami oleh teman-teman di sini adalah input itu bisa macam-macam ya. Bisa kita input sendiri, misalkan kita input data nama kita, tempat tanggal lahir kita kan input tuh, atau data penjualan, gitu. Kita input juga di situ. Tapi ada juga yang dari output, misalkan beberapa kali saya beri referensi, misalkan output dari keuangan menjadi input dari sistem akademik, kan gitu kan, gitu ya. Makanya di sana ada siapa dan apa untuk datanya, bentuk datanya apa, sehingga nanti kita bisa olah seperti apa. Nah, di dalam proses itu ada perhitungan, ada kalkulasi, gitu ya. Macam-macam, mau rata-rata, mau modus, atau klasifikasi, ada regresi, atau macam-macam lah di situ, begitu ya. Terus nanti baru menjadi sebuah output. Nah, output ini bisa dalam bentuk grafis, bisa dalam bentuk tabel, bisa perbandingan saat ini dengan sebelumnya, begitu ya. Sehingga di situ bisa menjadi referensi bagi kita untuk macam-macam, bisa pengambilan keputusan,
bisa penentuan kebijakan dan sebagainya. Intinya ketika bicara sistem informasi, hal ini yang perlu diingat. Kalau output ini untuk siapa, begitu ya teman-teman? Untuk siapa dan untuk apa informasinya? Tampilan ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Jadi kayak kemarin saya terlibat di dalam pengembangan sistem informasi key performance indikator, begitu ya. Jadi inputnya kinerja, begitu ya. Saya sudah identifikasi, Pak, mana yang akan diinput ini, Pak, formatnya yang diinput sudah ada banyak sekali Excel, begitu ya. Bagi performance indikator ada job description, ada key result area, ada key performance indikator itu ada 2, output sama waktu, begitu ya. Penilaian apa namanya pekerjaannya berapa lama di situ, terus baru parameter penilaian, terus kita nanti nginput nilainya berapa, terus nanti saya udah komunikasi untuk outputnya Pak nanti seperti apa. Oke, ada catatan, sekedar cerita saja ya teman-teman. Oh, saya tampilkan saja deh kalau begitu ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini yang kemarin kita biar punya gambaran ya teman-teman ya bagaimana pentingnya dari input, proses, output. Jadi ini untuk sistem KPI begitu ya. Jadi ada input dari staff, nanti di-approve oleh apa namanya? Di-approve oleh pimpinan gitu ya. Terus ini menjadi nilainya pribadi, tapi ini bukan menjadi nilai final kan gitu kan. Ini pengaruh di proses ya teman-teman ya. Ini bukan menjadi nilai final karena apa? Di dalam organisasi itu ada tim. Nah, makanya nanti akan ada dari punyanya pimpinan sendiri, Kasubag dalam hal ini menjadi kinerja begitu ya bersama. Nah, kinerja bersama ini mempengaruhi 20% dari kinerjanya pribadi. Sehingga nanti kalau kinerja pribadinya misalkan apa namanya 5 begitu ya, maka kinerja finalnya sebetulnya bukan 5 karena dia yang pribadi itu hanya dinilai 80%-nya. Yang 20% itu dari nilai rata-rata kelompok. Nah, ini sampai ke selanjutnya begitu ya, teman-teman. Nah, ini saya juga memperhatikan kaitannya dengan inputnya siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Yang approval siapa. Nanti bentuk output informasinya bagaimana? Apakah antara Kasubag, Kabag sama direktur ini berbeda lah. Yang terjadi adalah kemarin ternyata ada request dari manajemen begitu ya. Saya pengen nanti sistem KPI ini bisa menjadi apa namanya referensi untuk pemberian insentif bulanan, katanya begitu teman-teman semua. Loh, kok bulanan? Saya tanya, ini ada KPI yang sifatnya harian, ada KPI yang sifatnya triwulan, ada KPI yang sifatnya semester, dan ada KPI yang sifatnya tahunan. Nah, bagaimana bisa menjadi bulanan? Kan begitu kan? Ya dibuat aja bulanan, Pak. Oke, tapi bagaimana konsepnya? Kalau sudah seperti ini, kita sebagai developer tidak bisa serta-merta langsung justifikasi, tetap melibatkan user ya, teman-teman semua. Akhirnya ada yang tahunan, berarti perlu diterjemahkan menjadi bulanan, karena nanti inputnya kan tiap bulan. Yang harian, ya berarti kalau targetnya sehari 10, kalau dalam 1 bulan targetnya berapa? Berarti kalau 25 hari berarti kan 250. Silakan capaiannya itu nilainya yang sangat baik itu berapa, parameternya gimana, itu menjadi input. Kalau proses tadi perhitungannya begitu ya teman-teman ya. Nah itu sangat sangat berpengaruh. Terus outputnya selain terkait dengan tadi hasil perhitungan, ada tabelnya, juga ada output misalkan kinerja bulan ini dibandingkan kinerja bulan sebelumnya. Makanya dalam bentuk grafik. Itu ya teman-teman. Sebentar, saya harus
Asik. Oke. Mudah-mudahan ini bisa memperjelas lagi terkait dengan sistem informasi. Oke. Nah, sekarang teman-teman semua, ketika kita sudah paham apa itu sistem informasi, bahkan di dalam sistem informasi manajemen itu kita sudah memahami benar apa itu input, proses, dan output, bagaimana kita melakukan evaluasi begitu ya. Nah, ini ada framework untuk melakukan evaluasi terhadap sebuah sistem informasi namanya PSHERS gitu ya. Terdiri dari apa? P. Ini apakah sistem itu membutuhkan untuk diimprove performance-nya. Jadi dicek dari performance. Misalkan dari KPI tadi, performance-nya gimana? Saya di tahap 60% pekerjaan saya komunikasi, ini yang bulanan, yang dari tahunan gimana nih? Daripada nanti secara performance, Pak ini kok tahunan semua? Padahal bukan salah kita, karena konsep inputnya dari sana bentuknya tahunan. Di awal-awal sudah kita minta bulanan gitu ya, karena nanti akan jadi parameter penilaian kinerja dan untuk insentif bulanan. Nah, ini masih proses nih. Kalau nanti ternyata sudah jadi, berarti dicek. Performance itu macam-macam ya teman-teman ya. Bisa apa namanya ya, kecepatan, bisa ketepatan, bisa ketersediaan informasi dan sebagainya. Atau mungkin ada yang I ya. PSES I di sini adalah the need to improve information and data tentunya. Jadi teman-teman semua tadi input, proses, output, begitu ya. Ketika outputnya itu butuhnya berbeda, bisa jadi ini akan mempengaruhi input data, formatnya. Tidak menutup kemungkinan dari data itu perlu dirubah begitu ya. Jadi misalkan begini, nilai kinerja mau pakai 0 sampai 10, 0 sampai 100 atau 1 2 3 4 5 itu sudah berbeda loh angka-angkanya. Atau 1 2 3 4. Maksudnya begini. 0 10 0 100 sudah paham ya teman-teman. 1 2 3 4 1 2 3 5 itu misalkan kinerja sangat baik itu nilainya 5. Baik itu 4. Cukup itu nilainya 3, kurang baik itu 2, tidak baik itu nilainya 1. Bisa jadi begitu. Ada beberapa case yang nilainya 1, 2, 3, 4 sangat baik, baik, tidak ada istilah cukup, langsung kurang baik, tidak baik. Gitu ya. Bisa jadi begitu. Nah, tentunya informasi yang akan dihasilkan juga berbeda kan, begitu kan? Ketika datanya berbeda. IPK 1 sampai 4 kan? Gitu ya. Sehingga perlu ada proses konversi dosen memberikan nilai, memang di dalam prosesnya mungkin 0 sampai 100 kan beberapa case. Kebanyakan begitulah sampai 100 lah. Tapi ketika memberikan nilai akhir kan tetap ABCD ya buat teman-teman. Ada konversi, A itu adalah 4, B itu 3, C itu 2, D itu 1. Kan begitu kan? Bagaimana informasi IPK itu mempengaruhi terhadap data, gitu ya teman-teman. Yang penting paham itu dulu. Oke. Yang selanjutnya adalah E, the need to improve economics, control cost or increase profits. Bagaimana secara evaluasi secara ekonomi. Bagaimana fungsi kontrolnya begitu ya? Apakah ada yang terlewat? Jangan sampai apa namanya dengan adanya sistem tidak malah tidak efisien gitu ya, malah masih ada kemungkinan untuk apa namanya loss gitu ya. Makanya di sana kayak tadi itu, jadi staff input perlu di-approve oleh atasan, itu sebagai fungsi kontrol kan gitu. Setelah di-approve oleh atasan maka data tidak bisa dirubah lagi oleh staff, termasuk oleh pimpinan gitu ya, termasuk oleh Kasubag, sehingga di situ jelas ketika input data ya harus apa namanya ya, harus bertanggung jawab terhadap datanya itu. Kalau sewaktu-waktu boleh dirubah,
Data kan nggak ada tanggung jawab. Yang input data kan tidak ada tanggung jawab untuk benar-benar memberikan input yang valid. Karena itu akan menjadi nilai kinerja. Dosen pun ketika input nilai kan begitu kan. Sekali input nilai maka tidak bisa dirubah. Bisa dirubah lagi ya harus lapor ke super admin. Kan begitu kan. Oke, secara kontrol biaya gimana atau meningkatkan profit begitu ya. Jadi secara ekonomi parameternya kan di situ sebetulnya kan. Bisa meningkatkan pendapatan apa enggak, bisa monitoring pembiayaan gitu ya, bisa mengurangi biaya, bisa meningkatkan profit gitu ya. Memang dengan adanya sistem pengeluaran di awal itu tinggi, tapi setelah itu SDM yang terlibat bisa dikurangi kan begitu kan. Perbankan ketika membangun ATM itu boros di awal, tapi akhirnya tidak perlu buka cabang gitu ya. Berarti ada komparasi di sana secara ekonomi. Oke. C, the need to improve control and security. Apakah sistem itu perlu ada improvement di kontrolnya, di security-nya? Ada proses yang perlu dirubah nggak di sana? Gitu ya. Nanti akan ada penjelasan lebih detail di belakang ya teman-teman ya. The need to improve efficiency of people and processes. Jadi apakah dengan adanya sistem itu perlu ada improve terkait dengan bisnis proses? Biasanya pasti gitu ya, termasuk pengurangan karyawan tidak menutup kemungkinan di sana. Bisnis prosesnya jadi berubah gitu, karena sudah ada sistem. Dan terakhir S, the need to improve services to customers, suppliers, partner, employees. Ini tergantung dari sistemnya kan. Kalau bicara enterprise resource planning itu kan ada yang ke customer, ada yang ke supplier, ada yang ke keuangan di internal, begitu ada yang ke stakeholder. Setelah itu perlu ada improvement nggak di layanannya? Nah, kalau perlu ada improvement, perlu improvement apa? Ya, dari improvement apa itu perlu di-upgrade nggak sistemnya? Gitu maksudnya. Jadi teman-teman, the Pieces Problem Solving Framework ini bagaimana kita bisa mengevaluasi sistem yang ada dari beberapa poin ini. Performance, information, economics, control, efficiency, service. Dan keputusannya apakah bisa apakah bisa sekedar diupdate sistemnya atau harus ganti. Ya kan? Ganti sistem full maksudnya gitu ya. Jadi ketika kita punya mobil, mobilnya sudah lama misalkan gitu ya, atau sekarang punya mobilnya yang Agya misalkan gitu ya, ternyata anaknya banyak jadi nggak cukup gitu kan, makanya perlu ditingkatkan lagi. Itu tergantung analisa. Ini analogi saja ya teman-teman ya. Jadi tidak mesti update sistem, tapi kadang bisa jadi ganti sistem ya, dari evaluasi ini teman-teman. Oke. The Pieces Problem Solving Framework and Checklist gitu ya. Performance ini berhubungan, saya pakai kacamata dulu ya. Nah, jelas sekarang. Oke. Throughput the amount of work performed over some period or time. Jadi performance dari kaitannya dengan kinerja ya. Sistem menyediakan informasinya itu tepat waktu atau enggak, kan itu kan. Analisanya itu bagaimana performance-nya gitu ya. Response time, the average delay between transaction or request and response the transaction or request. Jadi ketika misalkan gini, kayak di keuangan ya, di sistem keuangan, ketika sudah bayar gitu ya, terus bagaimana respon times-nya untuk memberikan informasi ke akademik sehingga bisa langsung ngisi KRS. Dulu masih beberapa case masih perlu ada pengecekan dari sistem, misalkan kayak kita sistem penjualan deh, kita jual nih, setelah itu orang transfer, terus nanti konfirmasi ke kita, Pak saya sudah bayar, oke saya cek dulu ya di rekening, kan gitu tuh.
Oke, saya cek dulu di rekening, boleh gitu ya. Nunggu sejam kalau nggak ada. Itu tuh kan ada sistem iya, tapi karena tidak saling terintegrasi, maka jadi lama misalnya begitu. Akhirnya berkembang, diakalin begitu ya. Ada kode unik 3 di belakang, itu menjadi tanda bahwa itu transferannya siapa. Itu secara sistem sudah dibikin begitu. Kan ada kan? Transfer dengan kode unik tertentu sehingga di-create dan itu bisa menandakan bahwa nanti bisa dibaca itu punya Anda. Itu bisa respon time-nya bisa lebih cepat lagi dibandingkan ngecek manual. Terus ada VA, virtual account, begitu ya. Sekarang ada lagi yang namanya e-wallet. Itu bicara payment sistemnya berkembang kayak di sekolah pun juga begitu ya. Oke, teman-teman semua. Terus ada kaitannya dengan information and data. Berarti sebetulnya dihubungkan dengan lack of any information. Informasi yang dihasilkan dari sistem, ada informasi nggak berguna, nggak bermanfaat. Nggak. Jadi, lack of necessary informasi. Nggak dibutuhkan informasinya, nggak relevan informasinya. Jadi, saya kasih contoh ya, beberapa kali semua sudah muncul. Relevan itu seperti apa sih? Sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan posisinya. Kan begitu kan? Jadi kalau di dalam sistem akademik misalkan begitu ya, rata-rata IPK di tiap angkatan, gitu kan? Itu relevan informasinya untuk rektor sampai ke bawah. Rektor bisa bikin keputusan, loh ini kenapa jurusan ini kok banyak yang IPK-nya di bawah 2 atau di bawah 2,5 gitu ya. Informasi itu aja yang dibutuhkan. Informasi data siapa saja itu menjadi tidak relevan bagi eksekutif. Tidak relevan itu karena secara urgensi itu seharusnya ada di level ketua jurusan. Gitu ya teman-teman ya. Ya kan? Bukan informasinya tidak penting gitu ya, tapi relevansi terhadap jawabannya untuk pengambilan keputusan. Too much information, informationnya overload karena banyak yang nggak dibutuhkan tadi gitu ya. Information that is not useful format, formatnya perlu dievaluasi. Awalnya pakai grafik, garis, pengennya dalam bentuk tabel, kayak gitu-gitu loh. Informasinya sama, beda tampilan itu juga akan berbeda rasanya ketika membaca, ya kan? Misalkan rata-rata apa namanya IPK tadi, gitu ya. Akan lebih informatif ketika misalkan diagram batang, terus ada garis tengahnya 2,5, ada garis di 3,0, ada garis 3,5 begitu ya, sehingga oh ini ada yang sekian nih banyak di apa namanya yang IPK-nya di atas ini. Apakah itu diagram batang itu ada beda warna di tiap range tadi itu atau gimana? Itu monggo gitu, itu sesuai dengan permintaan, sesuai dengan apa namanya kebutuhan sebetulnya. Oke, information that's not accurate, apalagi tidak akurat informasinya begitu ya, lebih parah lagi. Information that is difficult to produce. Format data itu menjadi penting. Makanya kalau saya menganalisa kadang saya nanya informasi yang dibutuhkan apa, sehingga nanti prosesnya akan kita sesuaikan dan input datanya juga disesuaikan. Informasi is not timely to its subsequent use. Jadi tidak sesuai dengan waktu yang di apa namanya dibutuhkan. Gitu ya. Misalkan bisa cetak KHS gitu ya, tapi nggak bisa cetak sewaktu-waktu. Nyetaknya bisa nyetaknya malah setelah apa namanya jadwal pendaftaran wisuda. Nah itu kan jadi nggak sesuai. Itu sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Oke. Data input, data is not captured, data tidak tercapture karena tadi input datanya kan macam-macam ya. Bisa input kita sendiri pakai keyboard, bisa data dari sistem lain, bisa data dari sensor misalnya begitu kan. Tidak menutup kemungkinan ketika dari sensor akan ada
situasi yang memaksa, gitu, tidak tercapture. Itu ya teman-teman. Saya dulu di telco ada apa namanya, kita diminta mengembangkan sebuah informasi dari teks log file begitu ya. Jadi ketika apa namanya ya, BTS ini mati, itu ada informasi. PLN mati karena power, apa, BTS mati karena power. Ini ada informasi dalam bentuk teks. Nah, kita diminta baca dan dimunculkan dalam bentuk grafik. Nah, kadang datanya yang tidak ada, ya, karena sensornya rusak, kayak gitu-gitu ya. Data is not captured in time to be useful. Terbacanya tidak real time, sehingga kalaupun memberikan informasi tidak benar-benar useful, tidak, datanya baiknya kan apa namanya ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Gitu ya. Data is not accurately captured, gitu ya. Ada informasi error di sana. Dulu saya itu, saya masih ingat banget ketika sama teman mengembangkan sistem informasi itu, membaca teks ya, itu Pak, ini bedanya teks ini, saya kalau selalunya ada tanda apa di teksnya itu? Ada tanda apa namanya? Pentung gitu ya. Atau ada titik dua, kadang ada titik koma gitu. Oh, kalau ketemu sama titik ini maka selanjutnya adalah data baru. Sehingga nanti dibuat tabel dulu, baru nanti sehingga kalaupun ada data error nanti ketahuan data errornya punya yang mana. Jadi saya juga tanya, ini formatnya gimana Pak? Pertama itu pasti informasi PLN, informasi power down, power up, gitu ya, terus informasi baterai, terus informasi BTS-nya, informasi suhu, ada kayak gitu segala ya dulu ya. Jadi sebetulnya teman-teman kita dulu apa namanya, BTS Base Transceiver System Operator itu mau di Rembang, mau dimanapun itu kita dari Semarang bisa ngelihat loh. Oh, ini PLN-nya hidup, ini PLN-nya mati, ini sekarang PLN-nya mati tapi di backup sama genset, di backup sama baterai, misalkan begitu ya. Oh, ini pintu kebuka gitu ya, itu ketahuan. Ini AC-nya mati, itu ketahuan. Ya, ada overhead, ini suhu di dalam shelter ya, kan ada rumah-rumahan kecil itu di BTS. Ini suhu di shelter 20 derajat Celcius masih aman. Ini kok sampai 30 derajat Celcius, ini overhead. Ini biasanya saya bagian yang ada tim untuk tolong dicek di lapangan, ada yang ke lapangan. Gitu ya. Di sana PLN mati, baterai tahan 1 jam lagi, ada informasi kayak gitu kan. Kita harus ke lapangan bawa genset, terus ngecas lagi. Udah baterainya sudah bisa tahan 2 jam, pindah ke BTS yang sana. Tahu-tahu. Kalau ada PLN mati kita dulu seperti itu. Itu kan tercapture semua gitu ya data-datanya. Data is captured redundantly gitu ya. Jadi ada duplikasi data. Too much data is captured, terlalu banyak data, illegal data is captured. Kemudian begitu ya. Nah, permasalahan lain di data itu store data. Bagaimana data simpan di dalam database, begitu ya. Apakah ada duplikasi atau gimana? Makanya teman-teman semua ketika ada beberapa pembelajaran yang kaitannya data warehouse, begitu ya. Untuk bisnis analitik atau bisnis intelligence itu dari data warehouse, sehingga data warehouse itu tidak merubah data transaksi gitu ya. Ini lebih ini lagi pembelajarannya. Oke, some data have different values in different files. Jadi format data itu penting, formatnya teks, formatnya numerik, formatnya integer, apapun itu ya. Nanti pelajari saja. So data is not accurate, yang tersimpan datanya tidak akurat. Data is not secure to accident atau vandalism, data is not well recognized. Ada data yang tidak aman, bisa dibaca sembarangan oleh pihak lain, gitu. Jadi harus jadi perhatian. Karena itu menjadi evaluasi. Gitu ya. Oh, mahasiswa bisa merubah nilai, gitu kan, jadi bahaya. Data is not flexible, not easy to meet new information need from store data. Nah,
Pak, bagaimana ketika data sudah dalam bentuk teks, terus mau dijadikan informasi dalam bentuk grafik? Nah, teks itu dirubah dulu, gitu ya. Dirubah dulu, terus nanti ada perhitungan, gitu ya, dihitung, nanti bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi informasi yang lebih informatif lah. Gitu. Data is not accessible, jadi ada data yang benar-benar harus real time diakses sama enggak, maksudnya begitu ya sebetulnya teman-teman. Oke. Yang selanjutnya adalah economics, berhubungan dengan cost, pembiayaan. Ada pembiayaan yang tidak terdeteksi, seharusnya bisa terukur semua ya. Untraceable to source, tidak bisa di trace. Cost are too high, jadi terlalu tinggi. Kalau profit itu berhubungan dengan pendapatan dikurangi biaya, dikurangi pengeluaran. Kalau profit itu bisa dilihat dari new market can be export. Ada penambahan pendapatan, biayanya sama. Alhamdulillah, begitu ya. Awalnya offline, cuman pasar di Semarang, ketika online, pasarnya jadi se-Indonesia. Sayang juga. Current marketnya can be improved. Orders can be increased. Order itu transaksi, ya, apa namanya, penjualan gitu ya teman-teman. Bisa ditingkatkan dengan adanya sistem informasi. Yang awalnya butuh waktu segini lama, akhirnya jadi lebih cepat ngeceknya, gitu ya. Makanya order bisa lebih ditingkatkan. Control and security, too little security and control. Jadi keamanan, makanya kan ada keamanan sistem informasi ya di dalam mata kuliah kita. Jadi ya data harus benar-benar diamankan, terkontrol gitu ya teman-teman. Oke, dicek, maksudnya dievaluasi kalau mengevaluasi sistem existing. Too much control and security. Jadi kadang terlalu banyak kontrol pun juga merepotkan gitu. Tapi kadang itu dibutuhkan. Sama saja kayak kita analoginya gini, teman-teman semua. Kita kalau punya rumah, kita pengen aman rumah kita, semua pintu dikunci. Tapi kalau kita pas mau masuk, kita harus bawa kunci. Kuncinya kesingsal, kita sendiri juga nggak bisa masuk. Itu kan jadi kesulitan. Maling nggak bisa masuk, kita sendiri juga susah masuknya. Jadi kadang berkebalikan begitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke efisiensi saja, teman-teman. Jadi efisiensi itu dilihat dari people, machine, or computer was time. Gitu. Jadi ada hubungannya dengan data, terus ada hubungannya dengan orang, begitu ya. Awalnya butuhnya 10 orang, dengan adanya sistem sekarang benar jadi cuman butuh 2 saja kan, gitu kan. Bisa dievaluasi. Kalau sampai meningkat, ya di-compare saja seharusnya berapa logikanya dengan adanya sistem bisa lebih efisien, kan gitu kan? Efisiensi. Oke, kalau dari service, the system produce inaccurate result, the system produce inconsistent result. Ini ke output ya, hasil itu yang tidak akurat, tidak konsisten, berubah-ubah, gitu, tidak reliable. Reliable itu apa namanya ya, kuat. Reliable itu apa namanya, nggak berubah gitu. Ketika outputnya kayak gini ya sudah kayak gitu terus. Gitu. The system is not easy to learn. Susah untuk dipelajari. The system is not easy to use. Makanya sekarang ada UX ya, user friendly, user interface, user experience, itu dalam rangka ini sebetulnya. Orang melihat service itu bukan hanya sekedar engine-nya saja, tapi kadang mudah nggak digunakan, gitu kan? Kenapa pengen mobil? Karena pengen mudah digunakan, kan kita udah pakai handphone semua. Gitu ya. The system is awkward to use. The system inflexible to new exceptional situation. The system is inflexible to change. The system is incompatible with other system. Nah, maksudnya begini, in other system ini outputnya itu tidak bisa saling integrasi gitu ya teman-teman ya. Tidak bisa baca dari sistem lain, tidak bisa
karena sistem kita bisa jadi menjadi outputnya sistem lain. Ini sudah harus dipertimbangkan. Di dalam dokumen SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, semua pemerintah sekarang sudah harus memperhatikan ini, teman-teman. Dulu siapa yang ngembangin, di situ yang apa namanya berkuasa gitu ya. Makanya kemarin pada saat saya desain sistem KPI, saya nanya ada sistem kepegawaian nggak di sini? Gitu. Ada Pak. Saya pengen tahu ada potensi nanti untuk diintegrasikan nggak gitu, untuk sistem key performance indikator ini. Maksudnya gimana Pak? Gitu, nggak paham. Standar data kepegawaian apa saja? Apakah ada nama depan, nama belakang, atau langsung nama lengkap? Terus saya tanya juga, apakah ada alamat tempat tinggal sama alamat KTP, kan begitu kan? Karena alamat KTP bisa jadi sama alamat tempat tinggal. Nah, kalau di sistem lama itu sudah ada alamat tempat tinggal, alamat KTP, maka saya bikin kayak gitu juga. Nggak bisa sebaliknya, gitu ya. Terus formatnya apakah ada alamat itu nama jalan, nama kota, nama provinsi, nama kabupaten atau kota, terus nama kelurahan, nama kecamatan, terus kelurahan atau desa. Saya sampaikan ini pengaruhnya sampai mana nih? Cukup di kabupaten kota atau sampai kecamatan? Udah Pak, sampai kabupaten kota saja. Oke, tapi risikonya nanti sistem tidak bisa memberikan informasi peta karyawan berdasarkan kecamatan. Saya sampaikan begitu. Oh begitu ya Pak ya? Lah, kira-kira dibutuhkan nggak informasi itu? Sekarang enggak sih Pak, ke depan ada kemungkinan dibutuhkan enggak? Iya sih Pak, ya sudah mending disiapkan dari sekarang. Itu hanya bicara data karyawan ya teman-teman ya. Nama depan, nama belakang, gelar itu ada sendiri apa enggak, gelar depan, gelar belakang, terus alamat sesuai KTP, alamat tempat tinggal, terus nanti ada kota. Kenapa diinput sendiri supaya ada kesamaan, ya kan? Dulu saya pernah diminta, Pak, saya di data tenaga kerja asing ini saya pengen ada peta, Pak, di tiap kabupaten kota. Ada berapa banyak? Saya cek di datanya. Ternyata di sana langsung ada alamat lengkap. Pak, ini nggak bisa, Pak. Salah satu solusinya sistem harus dirubah di database untuk pencatatan alamat. Kenapa, Pak Musla? Ini cuma alamat lengkap. Bagaimana kita membaca peta kabupaten kota? Ya kalau dia nginput kabupaten kota, misalnya kita mau membaca teks. Bagaimana ketika dia nginputnya kan nggak milih ya, nggak checklist begitu ya, nggak milih ya. Ketika dia misalkan Semarang nulisnya, ada yang lain SMG, ada yang lain Semarak, misalkan salah ketik, kan susah. Makanya kenapa ada beberapa data yang langsung diinput provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kan itu kan sebetulnya pertimbangannya itu masuk ke format data yang perkembangannya nanti untuk analisa menjadi sebuah informasi, gitu ya teman-teman ya. Oke, itu yang perlu dievaluasi teman-teman. Terus pengembangan sistem informasi baru, ini sedikit mengulang beberapa yang kemarin, tapi ada metode yang perlu saya sampaikan juga, gitu ya. Analisa pengembangan sistem informasi, identifikasi permasalahan dan kebutuhan sistem. Sistem development life cycle dimulai dari identifikasi permasalahan, ya teman-teman semua. Adanya permasalahan-permasalahan di lembaga tersebut, begitu ya. Laporannya seperti apa, terus kira-kira proyeksi pertumbuhan organisasi gimana, peluangnya ada apa saja, gitu ya. Terus ada regulasi, jadi ada dukungan apa namanya, adanya regulasi yang akhirnya menuntut kita perlu mengembangkan sistem, gitu ya, teman-teman. Terus meraih kesempatan atau opportunities, kesempatan untuk berkembang. Ketika ada sistem informasi maka bisa lebih besar pasarnya. Nah, itu diidentifikasi semua. Terus prinsip pengembangan sistem informasi, teman-teman, itu libatkan pemilik dan pengguna, ya. Itu yang menganalisa sebuah sistem. Bagaimanapun juga teman-teman sebagai orang informatika bukan terus bisa semuanya, kan begitu kan? Ada beberapa yang memang perlu user yang lebih paham. Gunakan pendekatan problem solving the pieces tadi gitu. Kalau yang baru gimana Pak? Ya
Bisa aja Pak, nanti harapannya performanya kayak gimana gitu ya. Oh, saya pengennya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Emang anggarannya berapa Pak? Kan gitu aja. Oh siap anggarannya. Oh ya sudah, alhamdulillah begitu ya. Nggak apa-apa. Tapi pendekatannya begitu ya teman-teman ya. Libatkan pemilik dan pengguna. Pemilik itu bisnis ownernya, yang pegang kebijakannya, pengguna itu yang nanti akan menggunakan. Maksudnya begini, eh, pemilik itu bisa eksekutif. Tapi misalkan sistem manajemen produksi, pemilik itu ya perusahaan ya. Pengguna itu yang ada di gudang, yang ada di produksi, seharusnya diobservasi dulu. Terus diajak ngobrol-ngobrol kan, gitu kan? Oh ini inputnya pada saat gimana ya? Makanya kemarin kita ini Pak ada KPI sifatnya harian, tapi kalau nanti tiap hari nginput, yang ke lapangan itu gimana? Apakah sempat untuk nginput kan begitu kan? Nanti kerjanya sejam nginput toh gitu kalau nggak paham-paham. Ya sudah dibikin bulanan saja. Direksi mengatakan seperti itu. Ya alhamdulillah kan gitu kan. Tapi kan clear. Saya membuatkan sistem desain untuk bulanan walaupun KPI-nya di situ harian dan itu sudah di-ACC oleh user. Penggunanya juga nanti insya Allah inputnya lebih gampang. Tetapkan tahapan antara aktivitas setiap tahapan sistem development life cycle ya teman-teman ya. Tetapkan standar dokumentasi, kualitas tools, teknologi gitu ya. Mau aplikasi web apa mobile atau web dan mobile, nah, itu harus di ini kan. Servernya itu ada di mana, boleh cloud apa enggak gitu ya. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal besar. Semua alternatif harus diidentifikasi gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan dulu. Kemungkinan perubahan skop pada proses pengembangan. Ini siap-siap. Skop itu ruang lingkup ya teman-teman ya, ruang lingkup pekerjaan. Kalau kita jadi developer sistem, kadang ruang lingkup itu perlu ada notulensi yang jelas sehingga tidak berubah di tengah jalan. Rancang sistem untuk berkembang, perkembangan teknologi. Oh sekarang sudah PHP 7 gitu ya. Berarti kita mending pakai PHP 7 saja, jangan pakai PHP 5 apalagi 3. Nah gitu-gitu ya teman-teman ya. Karena nanti atau Laravelnya Laravel berapa, nah, gitu-gitu ya. Kalau bisa multi platform, bisa siap untuk saling terintegrasi gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan prinsip-prinsipnya teman-teman. Sistem development life cycle ada investigasi, ada analyze, ada design, ada implementation, ada maintain gitu ya. Investigasi awal, analisa sistem, desain sistem, implementasi sistem, perawatan sistem. Nah, identifikasi kaitannya dengan lingkup berarti melibatkan stakeholder, input, saya kata ini ya, input datanya apa, jenis datanya apa, prosesnya gimana, outputnya apa. Saya biasanya mulainya dari output dulu, teman-teman. Siapa nih nanti yang akan apa namanya biasanya siapa nih yang akan memanfaatkan informasinya, butuh informasi seperti apa gitu ya. Nah, nanti saya lari, oh proses nanti udah kebayang. Nanti kita akan siapa yang input data, berapa lama periodenya kayak gitu itu loh. Kenapa saya tadi KPI bulanan karena saya di awal sudah identifikasi ini mau outputnya mau dibikin berapa periodik gitu ya. Bulanan Pak, oke, berarti tinggal dibawa ke depan ya. Start from the end. Apa namanya? Mulai dari belakang gitu ya, mulai dari output. Teknik, fact finding, meeting with the system owner, jadi koordinasi dan sebagainya. Oke, investigasi awal lebih detail ini teman-teman, menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan bagi sistem informasi yang baru. Mendefinisikan problem, informasi apa yang dibutuhkan, dan oleh siapa, kapan, bisnis proses seperti apa, kan gitu kan. Yang existing gimana, ada SOP-nya apa enggak, nanti ketika sudah jadi sistem SOP-nya ini bisa apa perlu berubah apa enggak gitu ya. Sangat loh ya, sangat dimungkinkan, bukan sangat dimungkinkan, bahkan hampir bisa dikatakan 99% pasti bisnis prosesnya berubah dengan adanya sistem kan gitu kan. Data, input, jenis, sumber, potensi integrasi gitu ya. Terus kita sistem alternatif, laporan awal biasanya saya sih alur sistem sama use case diagram. Alur sistem kayak tadi itu ya, oh outputnya apa, informasinya apa, makanya terus saya buat alur sistem. Oh ini nanti input, ini nanti approval, ini sehingga kita bisa membaca. Itu yang saya bikin pada saat mengembangkan sistem key performance indicator. Oke.
potensi masalah begitu ya teman-teman semua kaitannya dengan kebenaran dari sebuah informasi dari keamanan begitu ya kaitannya dengan kalau kebenaran kaitannya dengan akurasi total kesalahan transaksi mengalami kenaikan dibandingkan kualitasnya permintaan untuk perubahan program mengalami kenaikan. Nah, berbagai macam hal ini perlu diidentifikasi kira-kira potensi masalah di titik mana nih sehingga di titik-titik itu perlu ada kontrol. Misalkan, ini ada kemungkinan yang input apa namanya, yang input KPI ini tidak sesuai dengan lapangan. Siapa nih yang berhak menilai ini? Oh, atasannya Pak. Oke, berarti bertikat ya. Atasannya juga harus bertanggung jawab ya. Makanya kita bikin sistem tidak akan dihitung kalau belum di-approve oleh atasan. Yang begitu kan? Apakah atasan boleh ngedit? Saya rekomendasinya pada situ boleh. Siapa tahu dia merasa nilainya 3, ternyata seharusnya 4. Atau dia merasa nilainya 4, padahal menurut atasan nilainya 3. Kan kayak gitu kan? Bisa begitu. Oke, kalau keamanan udah paham ya teman-teman ya. Deteksi dulu sumber-sumber masalah. Ini dari siapa kira-kira gitu ya. Bisa dari user complaint, top management, spotting, user survey, audit. Ini kalau sudah jadi sistem tadi menjadi supporting begitu ya, the pieces problem solving. Oke. Terus analisa sistem. Nah, analisa sistem biasanya sih saya melakukan diskusi ya, mengumpulkan data gitu ya. Bisa dengan observasi, interview, kuesioner. Saya kuesioner jarang sih, nggak, malah bisa dikatakan nggak pernah. Saya biasanya observasi, terus interview itu begini. Kalau kita misalkan dengan keuangan ya, biasanya bagian keuangan gimana kalau nerima pembayaran dari siswa? Saya biasanya nerima Pak, langsung buat kwitansi enggak? Enggak Pak, saya cuma nerima saja karena saya sebagai admin. Nanti yang kwitansi siapa? Bagian keuangan Pak. Oke. Nah ini kan jadi bisnis proses teman-teman. Ya kan? Dikumpulin itu semua. Gitu ya. Kalau perlu cek dokumennya sana formatnya seperti apa. Terus menganalisa data dari yang sudah dikumpulkan itu gitu kan. Terus connecting antara input ke output seperti apa sehingga nanti diperkirakan proses perhitungannya gimana, tabel keputusannya seperti apa gitu ya. Terus nanti ada flowchart-nya, data flow diagram. Itu ya teman-teman yang harus di ini kan. Terus analisis membuat keputusan apabila sistem saat ini mempunyai masalah. Kalau memang ada masalah dari sistem, terus dianalisa ruang lingkupnya, terus cari solusinya dari berbagai masalah yang sudah teridentifikasi tersebut. Jadi analisa intinya begitu teman-teman. Terus requirement analysis ini lebih ke apa namanya ya, hal-hal apa yang requirement apa yang dibutuhkan gitu ya untuk yang dikembangkan oleh sistem. Terus logical design itu berarti ada use case diagram, data model, proses model, data flow diagram, macam-macam. Tergantung yang dibutuhkan user ya nanti seperti apa, atau tergantung kita gitu ya mau melaporkan seperti apa enaknya. Tapi ini yang dasarnya, atau mau ditambahkan di nanti mockupnya juga boleh-boleh saja. Nah, desain sistemnya ada hubungannya dengan mockup nih. Desain sistem ini kaitannya dengan sistemnya sendiri gitu, mau dibuat seperti apa. Desain database, bisnis proses, user interface, use case. Nah, ini yang harus dipresentasikan dulu. Hasil perancangan disampaikan. Kadang pengalaman saya pribadi, hasil perancangan itu nggak begitu diperhatikan, tapi saya langsung tekankan, hasil presentasi ini ketika sudah disetujui, maka bisnis proses ini tidak bisa dirubah nanti di akhir. Sehingga kita sama-sama bertanggung jawab di sana. Ya. Oke, desain, ada output desain, input desain, database desain, user interface desain ya teman-teman ya. Oke, implementation system, implementasi ini ya masuk, ini ada beberapa ini ya pengembangan perangkat lunaknya, codingnya itu ada di implementation system sebetulnya codingnya. Nanti di dalam coding itu ada pengujian internal, nanti pengujian dengan eksternal teman-teman begitu ya.
termasuk nanti pengadaan perangkat kerasnya kalau dibutuhkan, gitu. Nah, terus di sana ada proses persiapan ke user, ada pelatihan, gitu ya. Nah, untuk perubahan sistem lama ke sistem baru ini ada beberapa tipe. Apakah langsung switch off ataukah paralel sistem baru di apa namanya dijalankan, tapi sistem lama juga masih digunakan. Lama kelamaan bisa kalau ini ganti baru ya, beda dengan update ya teman-teman ya. Atau pendekatan bertahap. Nah ini tergantung dari manajemen sebetulnya. Nah, di dalam implementation system ini juga kaitannya dengan apa namanya coding tadi sudah diinikan, testing internal sama eksternal tadi sudah saya jelaskan juga gitu, terus training ke apa namanya ke user, karena nanti bagaimanapun juga yang menggunakan sistem itu user gitu ya teman-teman ya. Oke, sistem channel software-nya tadi sudah kita bahas. Terus di maintenance sistem, perawatan sistem. Jadi ada audit sistem, mungkin nanti menggunakan the pieces problem solving lagi, ada evaluasi secara periodik, atau bahkan biasanya sih kita diminta 6 bulan itu untuk mengawal untuk perbaikan bug-bug tertentu dari sistem yang ada. Nah, di dalam software development teman-teman, sekarang ada beberapa model gitu ya. Tadi yang waterfall tadi ya, sistem development life cycle ada investigasi awal ke bawah gitu ya. Investigasi dulu selesai baru ini gitu. Tapi baru selanjutnya. Tapi ini ada metode lain yang lebih modern teman-teman, namanya agile software development. Jadi analisa requirement, design, development, testing, development, review gitu ya. Ini akan berputar terus begitu. Ya kan sama saja Pak, ini berbeda gitu ya, berbedanya adalah di sini kalau waterfall itu requirement, design, implementation, testing, maintenance. Kalau agile itu ada iterasi di sana. Jadi itulah kenapa misalkan ini cocoknya memang product development ya teman-teman ya. Tapi kalau project itu biasanya pakai waterfall. Nanti nggak selesai-selesai projectnya. Gitu. Kalau pakai agile gitu ya. Kalau product development misalkan kayak sistem Gojek lah dulu layanan kayak apa, bertambah lagi fiturnya, bertambah lagi bonusnya, bertambah lagi perhitungannya kayak gitu ya. Karena menggunakan iterasi seperti itu. Nah, bagaimana Pak tahapan untuk backlog, analyze, define, design, test, dan deploy itu diterapkan? Karena di sana mengenal yang namanya sprint. Nah, sprint itu fitur utama apa dulu misalnya gitu yang akan dikembangkan. Dibikin, testing, review, launching. Terus sprint kedua mau ngembangin apa? Sistem yang bisa kayak gini. Design, develop, test, deploy, review, langsung lagi perencanaan lagi. Terus kayak gitu ya, teman-teman. Kalau product development bagus, gitu ya. Kalau project, nah kita nggak selesai-selesai nanti. Kalau project saya sarankan mending pakai waterfall ya, gitu ya. Nah, sprint itu gimana penentuannya? Biasanya sprint itu ditentukan dalam waktu tertentu, gitu ya 2 minggu atau 1 bulan, gitu ya. Makanya di sini ada di dalam Scrum Project Management, di dalam software development itu ada product backlog, terus ada sprint planning lah. Sprint planning itu menentukan, oke, sprint 1 kita mau bikin apa nih, gitu ya. Di dalam sprint backlog ini didetailkan. Ini singkat saja ya teman-teman ya, karena Scrum Project Management bisa lama sebetulnya, bahkan baiknya ada praktek. Sprint backlog itu activity-nya sudah jelas, gitu, fitur-fiturnya misalnya di software development, berarti fitur-fiturnya sudah jelas apa saja. Oke, masuk ke sini. Nah, masuk ke tadi ya, design, develop, test, deploy, review, kan begitu kan? Selama 1 sampai 4 minggu gitu ya. Nah, di sini ada istilahnya Scrum Master. Scrum Master itu intinya dia yang bertanggung jawab untuk memastikan agile software development-nya itu jalan. Kalau daily Scrum, ini stand up meeting konsepnya bagaimana setiap hari di tim software development itu meeting dan tidak boleh lebih dari 15 menit. Cuman tinggal apa yang dia kerjakan kemarin, progresnya seperti apa, hari ini mau mengerjakan apa.
sesuai dengan sprint backlog yang sudah ditentukan di sini. Nah, baru kalau finish work di sini ada sprint review and retrospective gitu ya. Nanti tinggal di dievaluasi gitu ya. Makanya kalau ini sudah launch, sudah launching, maka masuk ke sprint selanjutnya gitu. Seperti ini kan, sprint 1, sprint 2, sprint 3. Oke, Scrum Software Development Process ini secara menyeluruh adanya seperti ini, begitu ya. Jadi dari product owner diidentifikasi pengennya kayak apa, terus diidentifikasi produk backlog-nya, dari produk backlog yang ada sesuai dengan fitur-fitur yang paling utama menjadi minimum viable product, terus sprint planning-nya apa saja, sprint backlog-nya didetailkan di sini, masing-masing anggota tim gitu ya, dari masing-masing anggota tim itu ambil task-nya gitu ya, yang sudah di breakout, masuk ke sprint master di sini, terus nanti di sini ada daily stand-up meeting, ada sprint review, finish work, sprint retrospektif, gitu. Ada istilah-istilah di dalam Scrum Project Management, begitu ya. Nanti bisa di launching. Itu teman-teman semua, saya rasa cukup. Mudah-mudahan ini jadi lebih lengkap di dalam pengembangan sistem informasi, walaupun yang Agile Scrum, Waterfall tadi nggak secara detail kita bahas. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komen boleh, begitu ya. Nanti kita bahas di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.